Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Kesyatindas, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Alhamdulillah. Dan di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS punya saya, yaitu naskah berita. MK-nya Bapak dosen kita, yaitu Bapak Saiful Halim. MK-nya jurnalistik. Dan di video ini dan di naskah ini judul punya saya itu dugaan praktek jual beli skripsi di lingkungan Universitas Mataul Anwar Banten. Di naskah berita ini ada isu, tentu ada isu yang terkait dengan berita-berita kemarin yang lagi heboh. Dan juga saya minggu kemarin itu mendatangi tempatnya, yaitu di FKIP Unma Banten, dan juga wawancarai narasumber mahasiswa, dan juga kemarin berusaha untuk wawancarai oleh dosen ataupun dekan. Mereka tidak memberikan tanggapan kepada saya dan juga saudara saya. Kemarin juga saya dibantu sama saudara saya untuk pembuatan berita ini, karena kan ini kan harus diwawancara, jadi saya minta bantu gitu. Dan mereka tidak memberikan tanggapan soal berita itu, soal isu-isu yang terjadi di gedung FKIP itu. Dan di isu ini di naskah berita ini ada mahasiswa sebagai dan juga praktek jual beli skripsi di FKIP dijadikan what apa sih yang lagi heboh, apa sih yang lagi terjadi isu itu, yaitu di praktek jual beli skripsi di FKIP. Terus di mana sih lokasinya, di mana sih tempat terjadinya isu itu, yaitu di Unma Banten, di WER. Terus mendatangi lokasinya juga di FKIP udah minggu kemarin. Terus observasi mencari narasumber mahasiswa yang mau diwawancarai, dan kebetulan saya mendapat mahasiswa sebagai narasumber itu ada 2 laki-laki. Ada nanti ya, ada namanya, udah ada disiapkan. Dan juga ditanya-tanya nama lengkap, umur, fakultas, dan prodi apa, dan catat nomor teleponnya. Dan juga dekan FKIP dan dosennya juga bisa wawancarai kalau mereka mau. Dan kebetulan juga tadi saya udah bilang mereka tidak memberikan tanggapan isu-isu tersebut. Terus tadi tanya juga soal keluh kesah mahasiswa tentang skripsinya itu. Dan juga jangan lupa tanya nama lengkap udah, nomor teleponnya udah, umurnya udah. Terus rektorat juga sama, tidak memberikan tanggapan. Misalnya kan kata sepupuku, ini kan berita-berita sangat sensitif, jadi mereka menolak untuk ditanya, kecuali untuk presentasi kayak mendapat hadiah gitu, juara, baru mereka memberikan tanggapan. Dan juga di sini ada ruang redaksi, kembali ke ruang redaksi, ada menulisan naskah berita sesuai dengan 5W1H yang didapat dengan struktur piramida terbalik. Jadi naskah berita ini dibuat menjadi piramida kebalik, bukan bendanya yang kebalik ya, bukan piramida kebalik yang 5W1H-nya itu. Dan juga sesuai naskah diberikan kepada direktur, kalau sudah selesai, kalau sudah jadi naskahnya dan juga sudah betul dengan tata cara penulisannya, kita dikasih ke pihak redaktur untuk diproses lebih lanjut. Terus habis gitu kembali ke berita punya saya, yaitu adalah dugaan praktek jual beli skripsi di lingkungan Universitas Mataul Anwar Banten, Unma Banten. Terus dibuatnya oleh Andrea Kesyatindas sebagai byline, dan juga deadline-nya simulasi project. Kalian bisa mencantumkan setelah kalian mau simulasi project ataupun setelah kalian ya, itu mah. Kebetulan saya dicantumnya itu simulasi project. Dan di sini 28 Oktober 2023 sebagai UN, dan juga Saketi, di lokasinya di daerah Saketi.
atau dan juga ada LED atau teras berita. Isinya yaitu salah satu universitas swasta yang berada di Pandeglang itu sebagai teras berita. Teras berita itu adalah sebelum inti dari permasalahannya atau inti dari beritanya itu. Dan juga di mana sih tempatnya, yaitu di Jalan Raya Labuan kilometer 23 Cikaliung, Sindang Hayu, Kecamatan Sekati, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tempat terjadinya peristiwa atau jalan menuju ke Universitas ke Unma itu. Itu sebagai where tempat terjadinya. Apa sih isunya? Yaitu memiliki masalah dugaan praktek jual beli skripsi. Itu what? Itu isu apa namanya? Isi isu itu ya. Pabelit, maaf ya, ngomongnya agak sedikit pabelit. Dan siapa sih yang apa namanya? Sebagai ininya, yaitu mahasiswa. Siapa sih isunya itu siapa? Itu yaitu mahasiswa. Terus dan juga why-nya itu ada puluhan mahasiswa Universitas Mata Uang Banten mulai gelisah yang skripsinya dibuatkan oleh oknum dosen lantaran hingga kini belum menjalani sidang. Penyebabnya yaitu kasus itu sudah terendus oleh pihak rektorat. Itu why. W-nya itu mahasiswa dan Y-nya itu adalah lantaran hingga kini sudah menjadi sidang. Maksudnya sudah penyebabnya itu Y-nya itu penyebabnya kasusnya itu udah terendus oleh pihak rektorat gitu. Yang itu yang mahasiswanya itu yang dibikinin skripsinya oleh oknum dosen itu, atau bisa disingkat ASN gitu kan ya. Terus ada yang namanya narasumber. Saya memiliki 2 narasumber, yaitu yang pertama yaitu Akmal, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kata si Akmal, sidang skripsi kami ditunda lantaran sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak rektorat. Kami tidak tahu kapan sidang digelar. Sebelumnya kami dijadikan sidang kedua pekan lalu. Tepatnya pada hari Sabtu pekan pertama Oktober 2023 ini. Kata si Akmal, ini mahasiswa prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan selain si Akmal itu ada selain si Akmal, bagi mahasiswa yang membeli skripsi itu otomatis mendapat prioritas dan ada jaminan saat sidang nanti nanti tidak menemui hambatan. Jadi selain si Akmal ini, kata si mahasiswa yang sebelumnya yang pokoknya mah selain si Akmal, kata si mahasiswa itu kita itu sudah ada jaminannya dan juga udah dapat nilai A+ katanya gitu. Terus juga mendapat prioritas dari dosennya. Dosennya diprioritaskan dan juga jaminannya sudah dipersiapkan selama sidang berlangsung dan juga tanpa ada hambatan dalam proses sidang skripsi itu. Dan juga katanya sejak penyusunan percetakan hingga sidang semua sudah dipersiapkan dengan matang oleh oknum dosen bersangkutan itu yang tadi. Dan juga kata si Andi sebagai termasuk dosen penguji juga sudah disiapkan, dijamin tidak ada pertanyaan yang sulit dan dipastikan mendapat nilai A yang tadi yang saya tadi ucapkan. Dan beda dengan mahasiswa yang menyusun skripsi sendiri. Mereka harus kerja keras dan saat bimbingan banyak menemui kendala. Jadi itu kata si Andi sebagai how.
Dan di sisi lain juga di tempat terpisah, Dekan FKIP dan Dekan FKIP Unma Banten Bapak Air Nurdin membantah isu tersebut yang sedang beredar di sekitar Fakultas FKIP. Dibantah tuh sama si Bapak Dekan FKIP itu. Dan tidak bersedia memberikan keterangan. Si Bapak Dekan ini, beliau tidak memberikan keterangan atau tidak bersedia untuk menanggapi isu itu. Dan juga ada lagi, menurut informasinya, isu itu mengada-ngada, kayak dibuat-buat gitu oleh mahasiswa. Sementara selain itu, dosen di Fakultas FKIP tersebut, yaitu Ibu Hamdanah, juga tidak bersedia memberikan keterangan. Seperti itu. Mereka dosen dan juga dekan FKIP tidak memberikan keterangan itu, tidak menanggapi isu-isu itu katanya. Bukan katanya, emang iya. Terus konteks beritanya, pentingnya universitas swasta ada di Indonesia untuk lebih memperhatikan skripsi yang akan disidangkan oleh mahasiswa tersebut, agar mahasiswa bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh mereka dan tidak berdampak pada kelulusan universitas itu sendiri. Itu konteks beritanya. Juga di sini juga ada penjelasan 5W1H-nya. Ada judul atau headline, dugaan praktek jual beli skripsi di lingkungan Universitas Mataul Anwar Banten. Dan juga backline-nya itu adalah Andre Kecetindas, pembuatan beritanya, yang buat beritanya. Terus ada deadline, simulasi project, dan juga ada LED atau LED teras berita. Yang tadi yang saya sebutkan itu yang pertama, yang awal, kalau nggak salah. Yang awal. Salah satu universitas swasta yang berada di Pandeglang. Where-nya itu yaitu tempatnya Jalan Raya Labuan, kilometer 23 Cikaliung, Sindanghayu, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. What-nya itu apa sih yang tadi yang saya sudah sebutkan, memiliki masalah dugaan praktek jual beli skripsi. Dan W-nya itu siapa? Yaitu mahasiswa Universitas Mataul Anwar. Dan juga W-nya itu yang tadi udah saya sebutkan, itu 28 Oktober 2003. Why? Kenapa isu itu? Puluhan mahasiswa Universitas Mataul Anwar mulai gelisah yang skripsinya dibuatkan oleh oknum dosen. Lantaran hingga kini belum menjalani sidang. Penyebabnya kasus itu sudah terendus oleh pihak rektorat. Di sini saya sudah menyantumkan how-nya satu, yaitu Andi, termasuk dosen pengujinya juga sudah disiapkan, dijamin tidak ada pertanyaan yang sulit, dan dipastikan mendapatkan nilai A. Beda dengan mahasiswa yang menyusun skripsi sendiri. Mereka harus bekerja keras, dan saat bimbingan banyak menemui kendala, ujar ke Andi katanya. Terus seperti itulah naskah berita yang punya saya. Jika ada kekurangan dari naskah berita atau pengucapannya, saya mohon maaf. Dan jika ada yang kelebihan, alhamdulillah. Dan jika kekurangan, mohon ditegur atau mohon dikasih tahu kekurangannya di mana dan di mana letak kekurangannya itu. Sekian dari saya, Andre Kecetindas. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.